Seorang pensiunan militer bernama Frank Moses bangun dari tidurnya dan mulai beraktivitas. 2 tahun sudah ia menghabiskan hari-harinya seperti ini, hidup dalam kesendirian tanpa ditemani oleh siapapun. Satu-satunya orang yang selalu ia temani berbincang adalah seorang customer service yang biasa menangani keluhan para pensiunan militer. Pagi itu, Frank berpura-pura kalau uang pensiunannya bulan ini belum dibayarkan. Padahal, semua itu hanyalah alasan agar ia bisa ngobrol sama wanita idamannya bernama Sarah. How's your day going? My day. Look, I gotta go. Frank tak memiliki keluarga, bahkan ketika hari Natal tiba, ia menghabiskan waktunya sendirian di rumah. Satu-satunya hal yang bisa menghibur Frank adalah ketika surat ataupun cek uang pensiunannya tiba. Karena dari situ, ia bisa kembali mencari alasan untuk menelpon wanita idamannya. Di lain sisi, Sarah juga seorang wanita yang cukup riang dan senang menghabiskan waktunya ngobrol dengan Frank. Mereka membahas berbagai hal. Bahkan demi memahami Sarah, Frank mencoba membaca semua novel yang ia sukai. Hingga pada akhirnya ketika keduanya mulai akrab, Frank memberanikan diri untuk mengajaknya bertemu. Walaupun sebenarnya mereka berdua ini tinggal di kota yang berbeda. In person? Why don't you call me when you get to town? Singkat cerita, malam itu Frank bangun dari tidurnya untuk pergi ke toilet. Namun tiba-tiba beberapa anggota pasukan khusus sudah bersiap untuk mengeksekusinya. Entah kenapa mereka mengincarnya, tapi yang pasti Frank ternyata bukan orang sembarangan. Kurang dari 10 detik semua musuh berhasil Frank tumbangkan, tapi serangan belum berakhir. Beberapa dari mereka masih bersembunyi di luar rumah dan bersiap melancarkan serangan susulan. Makanya Frank kemudian mengambil peluru dari senjata musuhnya lalu memanaskannya di atas wajan. Di samping itu, ia juga segera ke basement untuk mengambil perlengkapan lainnya. Rumah Frank dihujani peluru. Musuh juga melontarkan sebuah granat demi memusnahkannya. Sayangnya, semua usaha itu sia-sia karena Frank sudah mempersiapkan serangan balasan. Di kota yang berbeda, kita diperlihatkan Sarah yang baru saja pulang dari makan malam. Ketika ia sedang bersantai, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kehadiran Frank. Sontak Sarah histeris dan menganggap Frank sebagai pria tua cabul. Tak sampai sana, baru juga ketemu, Frank langsung mengajaknya untuk kabur bersama. Listen to me. They're trying to kill you too. They know I like you. Karena tak ada pilihan lain, Frank terpaksa menculik wanita idamannya. Ia meminta maaf atas kesan pertamanya yang kurang romantis. Tapi semua itu demi keselamatannya sendiri. Di lain sisi, kita kemudian diperlihatkan seorang agen terbaik CIA bernama Cooper. Siang itu, ia sedang mengeksekusi salah satu targetnya dan membuatnya mati seakan-akan akibat bunuh diri. Listen. Of course I do. Begitu misi selesai, atasannya yang bernama Cynthia mengajak Cooper untuk bertemu demi memberitahukan siapa target selanjutnya yang ternyata adalah Frank Moses. Di waktu yang sama, Frank saat ini sedang mampir ke sebuah motel untuk menyembunyikan Sarah. Ia terpaksa mengikatnya di ranjang karena dari tadi tak berhenti memberontak. Di lain sisi, siang itu Frank pergi menemui sahabat lamanya bernama Joe. Dahulu, keduanya bekerja untuk CIA, dan Frank meminta bantuannya untuk mencari tahu siapa dalang dari penyerangan semalam. Did you ID him? Kinda. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Frank diincar dan kenapa baru sekarang? Di lain sisi, infonya pasukan yang menyerang Frank semalam juga membunuh seorang jurnalis di kota New York. Dari sini, Frank kemudian memperingatkan Joe untuk berhati-hati, karena tak menutup kemungkinan nyawanya juga dalam ancaman. Di tengah perjalanan, Cooper menyadari kalau Frank ternyata sering berhubungan dengan Sarah berdasarkan hasil sadapan telepon rumahnya. Kebetulan sekali, siang itu Sarah sedang meminta bantuan polisi. Ternyata, tak lama setelah Frank pergi, ia berhasil melepaskan ikatannya. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, Cooper langsung mengutus anggotanya yang berpura-pura sebagai polisi untuk menjemputnya duluan. Syukur saja, Frank datang untuk menyelamatkannya. Tapi paling tidak, akibat kejadian ini, Sarah jadi percaya dengan semua perkataan Frank semalam. Dan ketika mereka baru saja kabur, Cooper tiba-tiba muncul.
You really are CIA. Cooper dibuat tak berkutik, tapi serangan tadi belum cukup untuk menumbangkannya. Makanya, Frank kemudian menjebaknya dengan cara mengumpulkan semua polisi di kota di suatu tempat. Begitu Cooper terpancing ke lokasi tersebut, ia sudah dikepung dari berbagai arah. Bukan hanya Frank yang diserang siang itu. Seorang agen CIA juga datang untuk membunuh Joe. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mereka diincar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Frank kemudian mendatangi ibu dari jurnalis yang kemarin dibunuh CIA. Si ibu ini bilang sebelum dibunuh, putrinya sempat ngirim kartu pos. Nah, Frank menyadari kalau kode di atas kartu pos itu adalah petunjuk mengenai lokasi tempat di mana jurnalis itu menyimpan hasil investigasinya. Unbelievable. Di dalam sebuah buku terdapat secari kertas berisikan nama-nama orang yang terlibat kasus ini. Anehnya, hampir semua orang dalam daftar tersebut meninggal dalam waktu yang berdekatan. Satu-satunya yang belum mati adalah seorang pilot bernama Gabriel. By the way, di antara nama-nama itu juga terdapat nama Joe. Makanya, Frank langsung menelpon demi memastikan kabarnya. Hello? Di lain sisi, Cooper penasaran siapa Frank sebenarnya. Soalnya, kemarin atasannya bilang dia hanyalah seorang pensiunan biasa. Agar Cooper bisa mengalahkan Frank, akhirnya Cynthia memberikannya akses ke ruang penyimpanan bawah tanah, tempat file-file rahasia kelas atas disimpan. Sang penjaga arsip bernama Henry bilang kalau Frank bukan orang sembarangan. Bahkan ia adalah assassin terbaik yang pernah dimiliki pemerintah Amerika. Ia pernah membunuh pimpinan teroris, bos narkoba, sampai dengan menggulingkan pemerintahan sebuah negara. Frank Moses file. Why was he retired? He got old. Thanks. Black who's ever involved in every agent he's ever run. I want NSA. Frank sendiri saat ini pergi menemui seseorang bernama Marvin. Kebetulan namanya juga termasuk dalam list tadi. Dan menurut berita, harusnya ia sudah mati akibat kebakaran 2 tahun lalu. Namun Frank bilang itu semua hanya akal-akalannya saja. Karena sejak pensiun dari CIA, Marvin sengaja memalsukan kematiannya. I'm not trying to kill you. Want to take that knife out of my balls now? Ternyata Frank dan Marvin adalah teman lama. Cuman dari dulu Marvin sudah yakin kalau hal seperti ini akan terjadi. Makanya ia memalsukan kematiannya. Uniknya lagi, teman Frank ini masih menyimpan detail mengenai semua misi yang pernah mereka tuntaskan selama bertugas. Jika diperhatikan, terdapat satu misi yang semua nama dalam daftar tersebut muncul. Di tahun 1981, Frank dan timnya pernah diutus ke sebuah desa di Guatemala. Mereka diminta untuk menyingkirkan semua jasad dari pembantaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nampaknya, seseorang takut jika inti dari misi itu terbongkar. Makanya, Frank dan temannya harus dimusnahkan. Let's go in there, clean it up, make it look like it never happened. Is there anybody still alive on that list? I am getting the pig! Singkat cerita, untuk mengungkap siapa dalang dari kasus ini, akhirnya Marvin sepakat untuk ikut. Namun perlu diingat, Marvin ini orangnya parnoan. Ia selalu merasa diawasi oleh pemerintah. Bahkan siang itu ketika keluar dari bandara, ia langsung menodong seorang ibu-ibu karena curiga dengan gerak-geriknya. No camera in the bag. She was following us. Mereka akhirnya berhasil menemukan satu-satunya orang yang masih hidup dari daftar nama kemarin. Awalnya, ia tak ingin buka mulut soal misi rahasia di Guatemala. Tapi setelah diberitahu nyawanya dalam ancaman, akhirnya ia mau bekerja sama. Gabriel bilang di tahun 1981 ia ditugaskan untuk menjemput pelaku pembantaian dari sebuah desa. Sayangnya, ketika akan menjelaskan siapa orang tersebut, tiba-tiba mereka kembali diserang. Frank, it's that helicopter. Ternyata firasat Marvin benar. Sejak awal mereka sudah dibuntuti. Ibu-ibu dari bandara tadi juga termasuk salah satu agen utusan pemerintah. Namun tentu saja, walaupun sudah dikepung, hal itu bukan masalah bagi Frank. Mereka berhasil menghabisi setiap musuhnya. Bahkan Marvin berkesempatan untuk membunuh ibu-ibu tadi. Nice shot.
Sekali lagi mereka berhasil kabur dari gempuran musuh. Sayang sekali Gabriel tadi harus mati sebelum memberitahukan siapa dalang dari aksi ini. Nah, satu-satunya cara untuk mengetahui hal tersebut adalah menerobos masuk ke markas pusat CIA. Maka dari itu, Frank kemudian berniat menemui kenalan lamanya yang saat ini menjabat sebagai duta besar negara Rusia di Amerika. Seminar of Frank Moses. When I got up this morning, Pria ini bernama Ivan. Dahulu, ia juga seorang agen dan sering berseteru dengan Frank. Tapi sebelum pensiun, Frank pernah membantunya dalam sebuah misi. Makanya sampai saat ini, Ivan masih berhutang budi kepadanya. the butcher. By the way, semua orang tahu satu-satunya negara yang bisa menyaingi Amerika adalah Rusia. Makanya Frank mendatangi Ivan untuk minta tolong diberikan akses agar bisa masuk ke markas CIA. A favor from Frank Moses. Keesokan harinya, Frank bersama Sarah masuk ke markas CIA dengan menyamar sebagai salah satu jenderal. Berkat bantuan Ivan, mereka berhasil mendapatkan identitas dan akses untuk masuk ke dalam. Nah, masalahnya ketika akan pemeriksaan retina, Sarah tak sengaja menjatuhkan lensa penyamaran Frank. Otomatis, alarm langsung berbunyi dan mereka dikepung oleh beberapa anggota pasukan khusus. Untung saja, Sarah berhasil berkelit bahkan memaksa para penjaga untuk ikut membantunya menemukan lensa tadi. Good day, sir. Frank ternyata menuju ke ruang penyimpanan arsip rahasia. Walaupun ia masuk ke sana dengan ilegal, tapi kedatangannya disambut hangat oleh si penjaga arsip karena mereka berdua kenal baik sejak lama. Henry bahkan membantu Frank menemukan file rahasia yang ia cari. Lebih tepatnya, file mengenai misi Guatemala di tahun 1981. Take care of yourself, Henry. You too, Mr. Moses. Frank ternyata belum puas. Siang itu, ia juga mampir ke ruang kerja Cooper untuk menghajarnya. Tapi tentu saja, hal itu tak akan mudah karena Cooper juga merupakan agen muda terbaik CIA. Namun pada akhirnya, Frank berhasil kabur setelah mencuri kartu akses milik Cooper. Tapi dengan luka penuh darah seperti sekarang, ia tak mungkin bisa keluar dari gedung dengan mudah. Makanya, Frank kemudian masuk ke gudang dan merakit sebuah bom menggunakan bahan-bahan sederhana. Tak lupa, ia juga mengaktifkan alarm kebakaran agar orang-orang panik keluar dari gedung. Dan ketika petugas kebakaran datang, disitulah akhir dari semua rencana pelarian ini. It's not him. Marvin sendiri sudah bersiap di parkiran menggunakan mobil ambulans. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, di dalam mobil tersebut terdapat Joe. Ternyata ia masih hidup, bahkan berhasil membunuh agen yang mencoba menyerangnya kemarin. Di saat yang sama, Cooper jadi penasaran kenapa mantan agen terbaik seperti Frank tiba-tiba diincar oleh pemerintah. Apa sebenarnya yang sudah ia lakukan? Sayangnya, Cynthia tak ingin buka mulut. Someone just kicked in the front door. Nothing in your mission is changed. Lengan Frank tadi sempat terkena tembakan dan nampaknya cukup parah. Makanya ia kembali mendatangi kenalan lamanya untuk meminta bantuan. Seorang wanita paruh baya bernama Victoria. Walaupun sudah berumur, jangan memandang remeh nenek satu ini karena ia adalah mantan agen MI6 dan sampai sekarang masih aktif sebagai pembunuh bayaran. You were lucky. Balik lagi ke inti masalah, di mana file rahasia yang Frank curi tadi berhasil memberi mereka petunjuk baru. Ternyata ada satu nama yang selama ini tak pernah disebutkan oleh si jurnalis. Jika benar, kemungkinan dialah dalang dari semua aksi ini. Namun untuk menemui orang tersebut tak akan mudah karena ia dilindungi oleh CIA. Alexander Dunning. Defense contractor. Very connected. Anehnya, rencana mereka tiba-tiba diketahui oleh Cynthia. Alhasil, Cooper diperintahkan untuk segera menyusul ke lokasi. By the way, orang yang Frank akan temui ternyata rekanan pemerintah. Lebih tepatnya, pengusaha senjata ternama bernama Alexander Dunning. Makanya untuk bisa masuk ke kediaman si target, Joe menyamar sebagai petinggi sebuah negara yang ingin berbisnis dengannya. Di lain sisi, Victoria juga ikut membantu dalam aksi ini. Ia bersama Sarah memantau pergerakan para penjaga yang berada di luar rumah. Oh iya, Frank sangat dicintai oleh rekan-rekannya. Makanya diam-diam Victoria juga mengancam akan membunuh Sarah jika berani melukai hatinya. I've never seen him like that. So if you break his heart, I will kill you. Okay.
Dunning kemudian mengajak Joe untuk berdiskusi di ruangan rahasianya. Tapi di tengah perbincangan, tiba-tiba ia menyadari kalau kedua pengawalnya telah dikalahkan oleh Frank. Dan dari sini, tahap interogasi pun dimulai. Who did you fly out of there? Setelah diancam sedemikian rupa, akhirnya Dunning mau buka mulut. Orang yang telah membantai sebuah desa di Guatemala ternyata adalah seorang letnan. Dan belasan tahun kemudian, letnan itu kini menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Nah, berhubung tahun depan ia akan mencalonkan jadi presiden, makanya ia khawatir kalau dosa lamanya dibuka. Sang wakil presiden kemudian memerintahkan untuk membantai semua orang yang pernah bertugas di Guatemala. Saying the vice president killed all the people in the... Trying to clean up his past and get rid of the member. Situasi semakin memanas ketika para agen FBI yang berjaga di luar rumah menyadari kalau ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, Cooper juga tiba di lokasi. Victoria segera memperingati Frank karena mereka semua sudah dikepung dari berbagai arah. Cooper memberikan Frank kesempatan untuk menyerahkan diri dalam waktu 1 menit ke depan. Jika tidak, nyawanya akan langsung dieksekusi. Walk out that front door and give yourself up. Yeah. What's it look like? There's no clean exit. Untuk bisa kabur dari sana, salah satu dari mereka harus menjadi pengalih perhatian. Maka dari itu, Joe mengorbankan dirinya. Ia menyamar sebagai Frank dan menyerahkan diri. Namun begitu keluar dari pintu depan, tiba-tiba seseorang langsung menembak jantungnya. Di lain sisi, Frank dan Marvin berhasil kabur lewat jalur yang berbeda. Beberapa pasukan musuh mencoba mendekat, tapi Victoria melindungi mereka dari jauh menggunakan sniper. Sayangnya di tengah pelarian, Sarah malah terpeleset jatuh dari sebuah bukit dan langsung ditahan oleh musuh. Sedangkan Frank dan teman-temannya berhasil kabur berkat Ivan yang tiba-tiba muncul dan menawarkan tumpangan. Frank, you're no good to her dead. It's nice to see you again, Ivan. Joe. Singkat cerita, Frank dan timnya berkabung atas kematian Joe serta mulai kembali menyusun rencana selanjutnya. Masalahnya yang menjadi lawan mereka sekarang adalah wakil presiden Amerika Serikat dan tentu saja tidak akan mudah. Di lain sisi, Frank juga sangat khawatir dengan kondisi Sarah. Namun, Ivan berhasil menenangkannya dengan memberikan nasihat soal percintaan, di mana dada Ivan pernah ditembak 3 kali oleh Victoria. Dahulu, mereka berdua ternyata sepasang kekasih. Namun karena itu juga, loyalitas Victoria dipertanyakan oleh Inggris. Makanya ia terpaksa menembak Ivan. Pada intinya, Ivan ingin menyampaikan kalau setiap orang harus memperjuangkan cintanya, tak peduli rintangan apapun yang muncul di tengah jalan. Do not fear for your love, my friend. Moses is on the phone. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba Cooper dapat telepon dari Frank. Kesempatan ini tak ingin disia-siakan oleh CIA. Mereka mulai melacak lokasinya. Tapi begitu hasil pelacakan selesai, Cooper dibuat kaget karena Frank ternyata sedang berada di rumahnya, bersiap untuk membunuh keluarga Cooper jika ia berani menyentuh Sarah. I swear to you, I will keep Sarah safe. What are you gonna do, Frank? I'm gonna kill the vice president. Panik bukan main, Cooper langsung pulang ke rumahnya bersama dengan puluhan anggota pasukan khusus. Tapi begitu mereka sampai di lokasi, Frank sudah pergi dan keluarga Cooper ternyata aman-aman saja. Di lain sisi, tujuan Frank ke sana selain untuk memberikan ancaman, juga untuk menyelipkan file rahasia mengenai pembantaian di Guatemala. Nampaknya, Frank yakin kalau Cooper berbeda dari atasannya. Namun untuk memastikan keaslian dokumen tersebut, Cooper kemudian menanyakan ke Sarah dari mana mereka mendapatkannya. Di sini ini, kita juga bisa melihat Sarah yang walaupun diintimidasi sedemikian rupa tetap memilih untuk diam. Nampaknya Frank telah memilih wanita yang tepat untuk menjadi pendampingnya. By the way, saat nelponan tadi, Frank juga terang-terangan menyatakan akan membunuh wakil presiden jika terus diincar oleh CIA. Makanya mulai sekarang, Cooper meminta untuk diizinkan bertugas bersama para pas-pampres. He will take a shot at the VP. Moses will take them apart. Frank bersama Marvin kemudian mendatangi tempat rahasia di mana mereka menyimpan semua senjatanya untuk jaga-jaga jika situasi ini terjadi. Tentu saja untuk membunuh wakil presiden, mereka membutuhkan perlengkapan terbaik. Dan singkat cerita, eksekusi pun dimulai. Keesokan malamnya terdapat sebuah acara gala dinner yang diadakan oleh sang wapres. Marvin menyusup ke sana dengan menyamar sebagai petugas hotel. Sedangkan Igor dan Ivan berhasil masuk melalui pintu depan dengan berpura-pura sebagai tamu undangan. Vice President Robert Stanton.
Makan malam ini sebenarnya acara amal dan Cooper terlihat berpatroli di lokasi. Tapi sampai akhir ia tak menyangka serangan Frank karena penampilan rekan-rekan Frank berhasil membaur bersama tamu undangan lainnya. Singkat cerita, ketika orang-orang selesai berdansa, Victoria langsung keluar dari ruangan dan mengunci pintu di sana menggunakan kalungnya. Sedangkan Ivan bertugas untuk menyemprotkan gas di antara meja pengunjung. Aksi Victoria sendiri sempat dicurigai oleh salah satu pas pampres, tapi itu bukanlah masalah. Sandiwara Ivan berhasil. Semua orang panik karena sejak tadi menyadari ada bau gas bocor. Pas pampres mencoba mengevakuasi sang wakil presiden melalui pintu depan, tapi karena terkunci dari luar, mereka akhirnya mengarahkannya untuk lewat pintu belakang. Tentu saja, mobil limusin sang pimpinan negara sudah siap menjemputnya di situasi seperti ini. Tapi begitu mereka akan kabur keluar gedung, tiba-tiba mobil lapis baja yang digunakan oleh presiden berhasil dilumpuhkan menggunakan senapan mesin. Tak lama kemudian, mobil limusin cadangan Wapres datang untuk menjemputnya. Tapi diam-diam, Ivan sudah memasang bom di bawah mobil tersebut. Pas pampres akhirnya mengarahkan pelarian mereka melewati jalur tangga darurat. Sedangkan Cooper segera datang untuk menangkap Victoria. Tapi begitu mereka cek, ternyata Marvin dan Victoria masih mengikuti pelarian Pak Wapres. Mereka kembali melayangkan tembakan hingga Pak Wapres harus kabur ke arah yang berlawanan. Sayangnya ketika Victoria akan ke titik selanjutnya, ia terkena tembakan. Ternyata pasukan penjaga tambahan sudah tiba di lokasi. Akibat luka tembakan tersebut, ia kemudian menyerahkan rencana selanjutnya ke Marvin. Victoria sendiri sudah sempat putus asa karena dikepung musuh dari berbagai arah. Namun mantan kekasihnya tiba-tiba muncul untuk membantunya kabur. Balik lagi ke Wapres yang berhasil sampai di lobi gedung. Tapi pelariannya kembali terhalang karena Marvin. Pasukan penjaga tak berani melepaskan tembakan karena di tubuh Marvin terpasang sebuah bom. Tiba-tiba sebuah limusin kembali muncul untuk menyelamatkan Pak Wapres. Tapi seperti yang kalian duga, semua itu adalah jebakan. Makanya Cooper sempat lompat naik ke kap mobil demi memperingatkan Pak Wapres. Sayangnya itu semua sudah terlambat. Who are you? One of the men you ordered killed. Pada akhirnya negara kecolongan. Sang wakil presiden berhasil dicuri oleh mantan agen mereka sendiri. Dan tak lama kemudian, Cooper dapat telepon dari Frank. Ia ingin agar Sarah dilepaskan. Sebagai gantinya, Frank akan melepaskan Pak Wapres. Tanpa pikir panjang, Cooper langsung berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan. It's gonna drop on you. We'll see. Sesuai janjinya, Cynthia membawa Sarah ke lokasi. Tapi yang paling mengejutkan karena si Dunning juga ikut. Ternyata selama ini dialah dalangnya. Pak Wapres hanyalah kaki tangan dari Dunning. Karena sampai saat ini, seluruh biaya kampanye Pak Wapres ditanggung oleh pengusaha licik satu ini. Dunning bahkan tak segan melepaskan tembakan ketika Pak Wapres berusaha menghentikan aksinya. Shut up. A life for a life. Frank harus menyerahkan diri jika ingin Sarah dibebaskan. Cooper kemudian diminta untuk memborgol tangan Frank. Tapi diam-diam ia bersekongkol dengannya. Ternyata Cooper sudah muak begitu sadar kalau dirinya telah dimanfaatkan oleh Cynthia. Dan tiba-tiba ya, Cooper membunuh atasannya sendiri. Sedangkan Frank bersama teman-temannya berhasil melumpuhkan semua anggota Dunning. Dengan begitu, selesailah semua persoalan ini. Cooper sendiri berjanji akan membersihkan semua kekacauan yang sudah terjadi. Sedangkan Frank dipersilahkan untuk pergi. Singkat cerita, mereka semua akhirnya selamat. Dan yang paling penting, kini Frank berhasil mendapatkan hati wanita idamannya. Dan dengan begitu, film pun tamat. By the way, film ini masih ada sequel keduanya. Jika kalian suka, Mimin nanti akan review. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.